Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Khalil Studio dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel kesayangan Anda semua, yaitu channel Khalil Studio. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisi-kisi soal penilaian ujian sekolah mapel pendidikan agama Islam jenjang SMP tahun pelajaran 2023-2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan di jenjang SMP. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013. Perlu diketahui terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang kisi-kisi tersebut, jumlah soal yang terdapat pada soal ujian sekolah nanti yaitu berjumlah 45 soal. Nomor soal 1 sampai dengan nomor soal 40 berupa pilihan ganda, jadi memilih antara opsi A, B, C atau D. Dan soal nomor 41 sampai 45 yaitu berupa soal uraian. Mudah-mudahan kisi-kisi yang telah saya jelaskan ini nanti dapat bermanfaat dan memudahkan adik-adik dalam belajar sebelum mengerjakan soal penilaian ujian sekolah yang akan datang. Mari kita mulai dan adik-adik bisa siapkan buku paket, catatan. Sambil mendengar, sambil melihat video ini, adik-adik dapat mereview di buku paket maupun catatan dari kelas 7 maupun sampai kelas 9. Mari kita mulai dari soal yang nomor 1. Di nomor 1 ini soalnya yaitu berupa materi Quran surat Al-Mujadilah dan Quran surat Ar-Rahman maupun hadis terkait tentang menuntut ilmu. Kita lihat indikator soalnya. Ditampilkan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 maupun Ar-Rahman ayat 33 maupun hadis terkait tentang menuntut ilmu. Namun di soal nomor 1 ini ada nanti akan ditampilkan juga selain ayatnya juga beserta artinya. Peserta didik diharapkan mampu menerapkan perilaku yang sesuai dengan ayat atau hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nanti di soal nomor 1 ini akan ditampilkan ayat beserta artinya, kemudian di opsi jawabannya adik-adik bisa memilih jawaban contoh kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ayat di atas terkait tentang menuntut ilmu. Kemudian kita menuju ke soal nomor 2. Materinya yaitu materi perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Mari adik-adik lihat di indikator soal nomor 2 ini, yaitu disajikan contoh perilaku kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat menghubungkan dengan perilaku jujur, amanah, ataupun istiqomah secara tepat. Nah, di soal nomor 2 ini nanti soalnya akan berupa contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik bisa menghubungkan di opsi jawaban A, B, C, atau D, yaitu tentang perilaku jujur, amanah, maupun istiqomah dengan tepat. Jadi kuncinya ada dalam membaca soal maupun disajikan contoh-contoh perilakunya, adik-adik harus fokus dalam membaca. Kemudian nomor soal 3 bisa disimak adik-adik. Materinya yaitu tentang Quran surat Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 26-27 maupun hadis terkait tentang sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Indikator soalnya ditampilkan Quran surat Al-Furqan 63, Al-Isra 26-27 maupun hadis terkait tentang sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana serta didik. Kemudian
diharapkan dapat menunjukkan contoh atau sikap perilaku yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut, ya, ayat-ayat tentang rendah hati, hemat maupun hidup sederhana. Kemudian kita menuju ke soal nomor 4. Materinya adik-adik bisa lihat bersama-sama. Dalam materi nomor 4 ini adalah materi tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak indikator soalnya. Disajikan dalil tentang makanan dan minuman. Peserta didik dapat menyimpulkan, menganalisis makna yang terkandung pada dalil dengan benar. Ya, materi tentang makanan, minuman yang halal dan bergizi. Kemudian kita menuju ke soal nomor 5. Materinya yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta empati terhadap sesama. Indikator soalnya adik bisa cermati sambil membuka buku paket tentang materi tersebut. Disajikan ilustrasi sebuah musibah. Peserta didik dapat memberikan contoh perilaku empati dengan tepat sesuai dengan soal tersebut. Jadi di soal tersebut nanti akan diceritakan sebuah narasi tentang musibah yang dihadapi. Kemudian peserta didik dalam opsi jawaban harus menemukan jawaban yang menunjukkan contoh perilaku empati dengan tepat. Kemudian kita menuju ke soal nomor 6. Materi yang disajikan adalah cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Bisa dibuka materi tersebut, kemudian indikatornya kita simak bersama-sama. Disajikan narasi tentang sebuah peristiwa, kemudian peserta didik dapat menentukan, memilih perilaku jujur atau adil dengan benar. Jadi soal nomor 6 ini nanti disajikan peristiwa, adik-adik memilih di opsi jawabannya yang sesuai dengan perilaku jujur, adil, dan dengan benar. Kemudian kita menuju ke soal nomor 9. Materi yang akan disajikan yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Kita lihat indikator soalnya. Disajikan narasi atau cerita tentang problematika maupun permasalahan dalam kehidupan beragama di sekolah. Kemudian peserta didik dapat memecahkan masalah dengan tepat. Ya, jadi tentang menghargai perbedaan, adik-adik bisa memilih jawaban-jawaban yang sesuai dengan materi tersebut. Kuncinya sekali lagi adik-adik harus membaca, konsentrasi dalam membaca agar dalam memilih jawaban adik-adik bisa dengan tepat. Kita menuju ke soal nomor 8. Materinya adalah materi akidah, nanti bisa dicari di buku kelas 7. Disajikan sebuah ilustrasi tentang perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat mencocokkan dengan Asmaul Husna yang sesuai. Jadi nanti di soal nomor ini akan diceritakan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik dapat mencocokkan apakah cerita tersebut, ilustrasi tersebut itu nanti sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami maupun Al-Basir. Ya, dibuka lagi materi Asmaul Husna. Kemudian kita menuju ke soal nomor 9, masih tentang Asmaul Husna. Indikator soalnya mari kita lihat. Disajikan sebuah ilustrasi tentang perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat mencocokkan dengan Asmaul Husna yang sesuai, ya. Jadi sama dengan yang nomor 8 tadi, adik-adik kuncinya harus membaca ilustrasi tersebut dengan fokus, ya, agar jawaban pemilihan kalian
tentang opsinya sesuai dengan yang dituntut dalam soal. Kemudian kita menuju ke soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini materi yang disajikan adalah materi tentang iman kepada malaikat. Indikator soalnya, mari kita lihat bersama-sama. Disajikan beberapa pernyataan, jadi nanti di soal tersebut ada pernyataan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian peserta didik dapat menganalisa perilaku yang sesuai dengan sifat-sifat malaikat. Dibuka kembali materi tentang sifat-sifat malaikat. Kita menuju ke soal nomor 11 ya. Materi yang akan disajikan di soal ini nomor 11 ini adalah iman kepada malaikat ya, masih sama dengan nomor 10 tadi. Ditampilkan sebuah dalil tentang iman kepada malaikat beserta artinya. Nanti kemudian peserta didik dapat menyimpulkan maknanya dengan benar ya. Kemudian kita menuju ke soal nomor 12. Di soal nomor 12 ini materi yang akan disampaikan yaitu materi tentang iman kepada kitabullah ya. Dibuka buku kelas 8. Indikator soalnya, disajikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan contoh perilaku yang menunjukkan iman kepada kitab-kitab Allah secara tepat. Kemudian kita menuju ke soal nomor 13. Materinya yaitu materi tentang beriman kepada hari akhir ya. Disajikan beberapa pernyataan 1, 2 maupun 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi iman kepada hari akhir dengan tepat. Kemudian soal nomor 15 ya, ini materi kelas 9 tentang iman kepada qada dan qadar. Disajikan kutipan ataupun cerita berita tentang musibah yang terjadi di Indonesia. Peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan sesuai dengan ciri-ciri iman kepada qada dan qadar ya. Sekali lagi kuncinya adalah adik-adik harus fokus dalam membaca sebuah cerita yang disajikan. Kemudian kita beralih ke soal nomor 16. Materinya masih sama tentang qada dan qadar. Disajikan fakta peristiwa alam. Peserta didik dapat menerapkan sikap beriman kepada qada dan qadar secara benar ya. Kembali lagi dibuka materi iman kepada qada qadar, materi kelas 9. Kita menuju ke soal nomor 17 ya. Soal nomor 17 ini materinya yaitu tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Indikator soalnya mari kita lihat bersama-sama. Disajikan contoh perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan contoh perilaku terpuji, entah itu perilaku jujur, amanah, maupun istiqomah. Kemudian kita menuju ke soal nomor 18, masih aspek akhlak ya. Materinya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Indikator soalnya disajikan deskripsi tentang perilaku terpuji. Peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan cara berbuat baik berupa hormat maupun patuh kepada orang tua guru dengan benar. Kemudian di soal nomor 19 ya, materinya tentang bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Indikator soalnya mari kita lihat. Disajikan sebuah kasus dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah berkaitan dengan bahaya dari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kita menuju ke soal nomor 20. Di soal nomor 20 ini materinya yaitu tentang beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Disimak indikator soal nomor 20.
disajikan sebuah permasalahan tentang beramal soleh atau suudzon di lingkungan sekolah, peserta didik dapat memecahkan masalah berkaitan dengan tema materinya, yaitu beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Kemudian kita menuju ke soal nomor 21. Materi yang akan disajikan yaitu materi beramal soleh dan berbaik sangka, masih sama dengan yang soal nomor 20 tadi. Indikator soalnya disajikan sebuah permasalahan, kemudian peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah berkaitan dengan beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Jadi soal-soal seperti ini sekali lagi adik-adik harus fokus dalam membaca soal agar dalam pemilihan opsi jawaban adik-adik bisa memilih yang paling tepat. Kita menuju ke soal nomor 22, materi tentang tata krama, sopan santun dan rasa malu. Indikator soalnya disajikan contoh perilaku terpuji, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan makna, arti tata krama, sopan santun dan rasa malu dengan benar. Kita menuju ke soal nomor 23, materinya masih sama tentang tata krama, sopan santun dan rasa malu. Indikator soalnya disajikan contoh perilaku terpuji, peserta didik dapat menyimpulkan makna tata krama, sopan santun, rasa malu dengan benar. Kita menuju ke soal nomor 24 ya, materinya masih sama. Indikator soalnya disajikan contoh perilaku terpuji, peserta didik dapat menyimpulkan makna tata krama, sopan santun dan rasa malu dengan benar. Jadi di soal nomor berapa tadi ya, nomor 22 sampai 24 ini soalnya hampir mirip, namun contoh yang disajikan yaitu contoh-contoh perilakunya adik-adik harus dapat membedakannya. Kita menuju ke soal nomor 25, materi tentang bersuci dan hadas besar. Indikator soalnya yaitu disajikan narasi cerita, peserta didik dapat menunjukkan cara bersuci dari hadas dengan tepat ya. Materi bersuci dibuka lagi, dibaca-baca. Kemudian kita menuju ke soal nomor 26, ketentuan salat Jumat. Disajikan narasi, peserta didik dapat mengambil tindakan yang tepat ya pada saat khotib sedang khutbah dengan benar. Materi tentang sholat Jumat dibuka kembali, dan bagaimana tindakan adik-adik ketika saat khotib sedang khutbah dengan benar, nanti dicari opsi jawaban yang paling tepat. Kita menuju soal nomor 27, yaitu mengenai ketentuan sholat jamak qashar. Indikator soalnya disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menganalisa sholat jamak qashar dengan tepat. Kembali materi sholat jamak qashar ya, kalau di kurikulum 13 ini terdapat dalam materi kelas 7 ya. Kemudian bisa dilihat soal nomor 28, materinya yaitu sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah, materi kelas 8. Indikator soalnya disajikan sebuah narasi cerita, peserta didik dapat mengklasifikasi ya jenis sujud yang harus dilakukan dengan benar. Ada sebuah cerita, apakah dari cerita tersebut mana tergolong sujud yang manakah, atau sujud syukur atau sujud sahwi maupun sujud tilawah ya, dibaca dengan seksama kemudian diidentifikasi. Kita menuju ke soal nomor 29, yaitu soal tentang sholat sunnah. Disajikan beberapa pernyataan tentang karakter sholat sunnah. Kemudian peserta didik dapat menentukan jenis sholat yang sesuai ya. Nanti di soal nomor 29
9 ini adik-adik bisa buka materi tentang sholat sunnah munfarid maupun berjamaah. Nah, di dalam cerita tersebut itu tergolong sholat sunnah yang mana? Sholat sunnah ada banyak, yang berada yang sholat sunnah berjamaah, yang bersama-sama, ataupun sholat sunnah yang dilakukan sendiri. Dibaca lagi sholat sunnah berjamaah itu ada berapa, sholat sunnah munfarid ada berapa, nanti dikaitkan ya dengan soal ini, dibaca dengan seksama apakah soal ini soal yang sesuai dengan sholat sunnah yang mana ya. Kalau sholat sunnah berjamaah itu ada banyak, termasuk sholat id, sholat khusuf, sholat khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan ya. Kalian cek kembali catatan kalian maupun buku kalian. Kita menuju ke soal nomor 30, yaitu tentang materi puasa wajib dan sunnah. Indikator soal disajikan tabel. Nah, di dalam soal ini ada sebuah tabel tentang kondisi orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan dan cara menggantinya. Kemudian peserta didik dapat menentukan pasangan yang sesuai ya. Ada tabel A, B, nanti dipasangkan tentang pasangan yang sesuai. Orang yang boleh meninggalkan puasa dan pasangannya, cara menggantinya seperti apa. Kita menuju ke soal nomor 31, materi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram sesuai Al-Quran dan hadis. Disajikan dalil tentang makan dan minuman. Peserta didik kemudian diharapkan mampu menganalisa perilaku yang sesuai dengan dalil tersebut ya. Kita menuju ke soal nomor 32, materi tentang ibadah haji dan umroh kelas 9. Indikator soalnya disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat mengklasifikasi rukun haji ya, yang digarisbawahi adalah rukun haji. Kalian bisa cek kembali catatan kalian. Kita menuju ke soal nomor 33, yaitu materi tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad. Indikator soalnya disajikan narasi cerita, peserta didik dapat menunjukkan inti dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, dibaca-baca kembali tentang sejarah Nabi Muhammad dalam dakwah di Mekah ya. Menuju soal nomor 34, yaitu materi tentang sejarah ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Nah, di buku paketnya materi tentang Bani Umayyah ini berada di materi kelas 8. Indikator soalnya disajikan fakta kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, serta didik dapat menunjukkan nama amir, nama raja yang berkuasa pada saat itu. Kemudian kita menuju ke soal nomor 235, yaitu materi tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Masih seputar Bani Umayyah, disajikan tabel, peserta didik dapat menunjukkan tokoh dengan bidang ilmu yang dikembangkannya dengan benar. Jadi adik-adik bisa nanti buku paket kelas 8, adik-adik bisa baca kembali tokoh dan ilmu yang dikembangkannya ya. Kemudian soal nomor 36, materinya ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Kalau tadi Umayyah, sekarang kita kelas 8 di semester 2, yaitu masa Bani Abbasiyah. Indikator soalnya disajikan tabel nama para tokoh beserta ilmu yang berkembang pada masa Abbasiyah. Peserta didik dapat mencocokkan pasangan nama tokoh dan ilmunya dengan benar. Ada tabel di soal nomor 36 ini, ada nama-nama tokoh penemu ilmu. Kemudian tabel sebelah kanan adalah tentang ilmu apa saja, entah itu ilmu kedokteran, entah
ilmu filsafat, entah itu tentang ilmu fikih, adik-adik disuruh untuk mencocokkannya. Kita menuju ke soal nomor 37, yaitu materi tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Masih seputar Bani Abbasiyah, disajikan narasi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Peserta didik dapat menunjukkan dampak dari perhatian pemerintah pada kemajuan ilmu dengan benar. Kita menuju ke soal nomor 38, materinya sudah masuk pada sejarah perkembangan Islam Nusantara. Ya, materi ini berada di kelas 9. Disajikan ilustrasi perkembangan Islam di Nusantara. Peserta didik dapat menginterpretasikan penyebab Islam mudah diterima di Nusantara. Yang digarisbawahi adalah penyebab Islam mudah diterima di Indonesia, di Nusantara. Ya, ada dibaca kembali materi tersebut. Kita masuk ke soal nomor 39, materinya tentang sejarah tradisi di Nusantara. Disajikan ilustrasi tradisi Nusantara. Peserta didik dapat menyimpulkan nilai yang terkandung sesuai tradisi tersebut dengan tepat. Ya, kuncinya sekali lagi, ketika adik-adik disajikan sebuah ilustrasi dalam soal, adik-adik harus benar-benar fokus dalam membaca soal tersebut agar dalam memilih opsi jawaban adik-adik bisa memilih dengan jawaban yang paling tepat. Kemudian soal terakhir di Romawi 1, soal nomor 40, materinya sejarah tradisi Islam di Nusantara. Indikator soalnya disajikan ilustrasi tradisi Nusantara. Peserta didik dapat menganalisa nilai-nilai yang terkandung sesuai tradisi tersebut. Nah, itu dia isi dari soal pilihan ganda nomor soal 1-40. Sekarang kita beralih ke soal uraian nomor 41. Ya, materinya adalah Quran surat An-Nisa ayat 146 maupun surat Al-Baqarah ayat 153 dan Quran surat Ali Imran ayat 134, yang isinya tentang materi ikhlas, sabar, dan pemaaf. Indikator soalnya disajikan dalil. Ya, kemudian peserta didik dapat menyimpulkan isi kandungan ayat tersebutnya. Biasanya di soal uraian itu, ketika ada disuruh menyebutkan itu, jawabannya nggak hanya satu. Ya, biasanya adik-adik akan disuruh menyebutkan lebih dari satu. Kemudian kita menuju ke soal nomor 42. Materinya yaitu tentang iman kepada Rasul. Indikator soalnya disajikan sebuah narasi. Peserta didik dapat menyebutkan kelebihan Rasul di antara Rasul yang lainnya. Rasul Ulul Azmi, adik-adik buka materi Rasul Ulul Azmi, adik-adik disuruh menyebutkan 5 Rasul Ulul Azmi, kemudian kelebihan maupun mukjizatnya adik-adik juga harus tulis. Kita menuju ke soal nomor 43, ya, materi tentang mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Indikator soalnya disajikan berita tentang sebuah perkelahian pelajar. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi dampak negatif yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman keras dengan benar. Ya, jadi sekali lagi disuruh untuk menyebutkan dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman keras. Kita menuju ke soal nomor 44. Materi tentang ketentuan zakat. Disajikan ilustrasi data tentang harta milik muzaki yang akan membayar zakat.
Kemudian peserta didik dapat menentukan besaran zakat yang dikeluarkan. Ya, dibaca soalnya. Zakat itu ada dua macam, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, tergantung nanti soalnya ya. Maka dari itu bisa ada dibuka, pelajari kembali materi tentang zakat. Di soal yang terakhir nomor 45, materinya adalah sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin. Indikator soalnya disajikan sebuah kisah Abu Bakar, salah satu sahabat Nabi. Peserta didik kemudian diharapkan mampu menyebutkan keteladanan beliau dengan benar. Sekali lagi, di soal uraian, sebisa mungkin adik-adik jangan menyebutkan satu jawaban, karena nanti akan mempengaruhi dari poin soal tersebut ya. Agar nilainya maksimal, jawab sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang kisi-kisi penilaian ujian sekolah. Mudah-mudahan kisi-kisi ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua dalam mempelajari materi-materi yang akan ditampilkan dalam soal ujian sekolah ya. Sekali lagi, untuk memudahkan kalian dalam belajar materi yang begitu luas, dengan kisi-kisi ini adik-adik dapat dengan mudah belajar ya. Jangan lupa sekali lagi berdoa dan ikhtiar, pelajari materi-materi yang sudah disampaikan dalam kisi-kisi di video kali ini ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana ya, tetap di channel Khalil Studio.